Tentu penilaian terhadap negara ini semata-mata tujuannya adalah negara memang bisa juga melengkapi standar pelayanan publiknya pertama. Selain melengkapi standar pelayanan publiknya, kualitas pelayanan publik yang diberikannya berkualitas juga. Bukan hanya sekedar aksesor saja dipajang, tetapi masalah perilaku juga diperbaiki. Nah, kedua-dua aspek itu bagus sekali dilakukan penilaian. Kapan perlu lakukan pembina kita sudah ya Pak terhadap negara itu bagus sekali dilakukan Pak. Apalagi ya berkaitan dengan Miko Kamal Center, bisa datang langsung ke Miko Kamal Centernya. Mungkin bapak-bapak sudah saling mengenal dengan beliau. Konsultasi peranan forum Yanlik si Junjung terkait pengaduan dan penilaian terhadap negara. Bu Deka menambahkan, silakan Bu Deka. Terima kasih Pak Rendra. Jadi kalau saya memahaminya forum Yanlik ini adalah sebuah forum yang tadi cita-citanya semoga bisa menjadi ombudsman di daerah, gitu ya Pak ya. Artinya memang forum pelayanan publik ini adalah sebuah forum yang cita-citanya itu bagaimana pelayanan publik di Kabupaten Sijunjung ini dapat meningkat atau misalnya terus-menerus diperbaiki, gitu ya Pak. Jadi kalau menurut saya memang terkait dengan FYNIK ini, karena ia juga sebagai tempat mengadunya masyarakat, maka yang harus ada itu tadi seperti yang disampaikan Pak Rendra, terutamanya adalah mekanisme pengelolaan pengaduannya seperti apa. Ini hal juga yang kami sampaikan secara terus-menerus kepada setiap OPD yang kami temui, agar adanya pejabat atau petugas pengelola pengaduannya kalau di OPD. Tapi lebih penting dari itu tidak sekedar hanya ada petugasnya saja, tapi juga ada mekanisme bagaimana mengelola pengaduan itu sendiri gitu. Mengelola pengaduan artinya memang sudah kita memiliki manajemen yang sistematis dari awal. Siapa yang menerima, tugasnya yang menerima itu apa aja, kemudian setelah menerima dia apain lagi laporan masyarakat ini. Tentu kalau misalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kita berbicaranya ya Pak, itu sudah ada macam-macam atau klasifikasi formulir yang harus ada dalam kita mengelola pengaduan. Dan sebagai turunannya dari Undang-Undang 25/2009 yang aturannya umum, itu yang secara khusus dapat dilihat di Perpres tadi Pak, Perpres 76/2013. Itu yang mengatur, walaupun Perpresnya tidak mengatur secara teknis gitu ya, tapi secara gambarannya itu udah ada di situ gitu. Terkait pengelolaan pengaduan itu apa aja, itu sudah ada Pak. Apa yang harus ada di situ sudah ada. Dan terutama menurut saya forum Yanlik ini, karena dia forum, baiknya kita bentuk dulu ada RT-nya kali ya Pak. Gitu, anggaran rumah tangganya yang di dalam itu nanti memuat kita sebagai forum itu ngurusin apa, yang tadi kata Pak Rendra, apakah kita ngurusin semua yang dimaksud dengan lingkup pelayanan publik, terdiri dari jasa, barang, dan administrasi, atau salah satu dari tiga itu. Kalau saat ini kita lihat sebagai perbandingan untuk misalnya MKC tadi, MKC memang fokusnya ke sarana fasilitas umum yang memang bisa dilihat dan dinikmati oleh semua masyarakat. Sepertinya belum masuk ke jasa, itu belum gitu. Jadinya memang kalau di MKC itu karena beliau juga sesama masyarakat yang mengawasi pelayanan publik ini, akhirnya tidak terlalu birokratif gitu Pak. Jadi beliau tidak terlalu mengacu tidak terlalu sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada gitu. Karena memang satu sisi kan itu masyarakat. Sementara peraturan kita sendiri kan memang mengacunya agar dilaksanakan oleh pemerintah atau penyelenggara yang ada menggunakan duit negara gitu kan Pak. Jadi kalau di MKC memang cukup siapa aja yang merasakan ada fasilitas publik yang rusak yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat cukup ngadu tanpa harus minta KTP, tanpa harus minta apa-apa gitu. Jadi minim sekali administrasinya gitu, malah yang memverifikasi langsung tim
MKC-nya gitu. Jadi karena mereka merasa mereka bagian dari masyarakat yang seharusnya memiliki hak juga untuk menikmati fasilitas itu, mereka langsung memverifikasi. Yang kalau misalnya verifikasi berdasarkan verifikasi mereka terbukti ada fasilitas yang tidak terjaga yang sudah disampaikan kepada instansi terkait dan tidak ditindaklanjuti instansi yang terkait, maka dapat langsung ngadu ke Ombudsman. Karena MKC juga sebagai korban dari maladministrasi itu. Akan tetapi berbeda halnya jika kita masuk juga pada pengawasan jasa pelayanan publik. Nah, kalau kami di Ombudsman, tentu kami mengurusin tiga-tiganya gitu ya Pak, jasa, barang, dan administrasi. Walaupun kami fokusnya pada maladministrasinya gitu, kebanyakannya gitu. Nah, kalau di jasa dan termasuk administrasi, kami memang lebih terperinci dan lebih detail gitu Pak. Kami butuh identitas, kami butuh hal-hal atau dokumen-dokumen penting lainnya yang benar-benar menunjukkan bahwasanya si pengadu adalah orang yang benar-benar korban langsung dari perbuatan penyelenggara yang tidak sesuai seharusnya itu.